Assalamualaikum sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya Dia Karang kembali menemani Anda dalam obrolan budaya RRI Nunukan. Tentu selama kurang lebih hingga 1 jam ke depan kita akan membahas satu hal yang saat ini sedang viral tentunya di Indonesia. Untuk Anda yang penasaran, kami akan menyapa Anda terlebih dahulu. Untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami ataupun juga menyaksikan melalui live streaming di RRI Nunukan, Anda bisa langsung mengecek itu di aplikasi RRI Playgo dan Anda bisa mendownloadnya di aplikasi Play Store dan juga App Store yang bisa Anda dapatkan di gadget kesayangan Anda. Atau Anda juga bisa menyimak kami melalui website kami di rri.co.id karena setiap harinya akan ada banyak sekali program-program yang sangat menarik untuk Anda saksikan. Tetapi pendengar dan juga pemirsa RRI.net, jika kita sempat melihat beberapa media sosial yang saat ini sering sekali warawiri, yang Anda temukan baik itu di Instagram, kemudian juga di Facebook dan lain sebagainya, Anda pasti juga melihat beberapa teman-teman Anda mendapatkan pecahan uang Rp75.000 yang tentu juga dalam rangka ataupun juga serangkaian HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Ternyata banyak sekali kebetulannya. Selain juga hari radio sama ya untuk hari ulang tahunnya. Nah, yang menarik di sini selain untuk uang pecahan tersebut limited edition yang saya dengar ternyata itu bisa dipesan melalui website resmi Bank Indonesia dan hanya beberapa yang mendapatkannya. Di sana tentu untuk kemasan ataupun tampilannya juga sangat menarik. Saya melihat selain banyak sekali itu ada beberapa orang-orang yang mengenakan pakaian adat, ini juga ternyata sempat viral. Satu tokoh ataupun satu gambar itu menggunakan pakaian adat yang ternyata masyarakat Indonesia masih belum mengetahuinya dan justru alih-alih dikatakan itu sepertinya baju wilayah asing atau baju orang Cina katanya ya. Nah, sebelum nanti kita akan membahas hal tersebut, kita akan lebih mengenal ternyata baju itu merupakan salah satu baju pakaian adat dari suku Tidung di Kalimantan Utara. Maka obrolan budaya kali ini kita akan membahas dan juga akan lebih mengenal pakaian adat suku Tidung Kalimantan Utara. Untuk itu saya sudah bersama beberapa narasumber yang saya akan perkenalkan untuk Anda pemirsa. Untuk yang penasaran, kita akan langsung menyapa untuk yang pertama dari Koordinator Lembaga Adat Tidung Kabupaten Nunukan, Haji Surai atau kita akan sapa Ujang Surais. Halo Ujang Surai. Oke baik, boleh dong disapa terlebih dahulu pemirsa RRI.net dan juga sahabat budaya. Kepada semua pemirsa dan sahabat budaya, kami selaku koordinator Lembaga Adat Tidung Kabupaten Nunukan mengucapkan selamat berjumpa di acara ini. Terima kasih. Baik, tentu masyarakat Indonesia juga sangat penasaran ya, Ujang Surai bagaimana terkait tentang pakaian adat Tidung ini. Dan sebelum nanti kita akan berbincang kembali dengan Ujang Surai, kita akan juga perkenalkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan yang untuk dalam hal ini diwakili oleh Haji Johansah atau kita akan sapa Pak Haji Jo. Selamat, halo Pak, malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua sahabat budaya, Rahayu. Baik, Rahayu, salam Rahayu Pak ya untuk daerah Nunukan dan juga masyarakat Indonesia. Nanti juga akan siap ya Pak ya untuk berbagi bagaimana kaitannya untuk pakaian adat ini. Insya Allah. Insya Allah siap ya. Dan juga ada satu tokoh adat, tokoh pemuda Tidung di Kabupaten Nunukan. Kita sudah bersama Harrison atau kita akan sapa Bang Heri. Halo Bang Heri. Ya, halo Mbak. Selamat malam dan salam budaya dan salam pemuda Indonesia. Wah, boleh dong tepuk tangan ya untuk kita kali ini. Dan untuk Anda pemirsa, kita akan berbincang terlebih dahulu kaitannya tentang hal yang viral ini. Pasti semua bapak-bapak yang ada di sini juga sempat mendengarkan ataupun juga melihat ya ternyata masyarakat Indonesia masih belum ada yang tahu nih pakaian adat Tidung yang ada tepatnya di Kalimantan Utara itu merupakan salah satu budaya yang kita miliki. Apalagi itu kan kalau saya
saya lihat baik dari motifnya yang ada, walaupun saya belum pegang uangnya ya Pak ya, tapi kan sudah tersebar luas bagi teman-teman yang sudah memilikinya, ataupun juga hiasannya, motif yang lain sebagainya. Mungkin bisa diinformasikan terlebih dahulu untuk masyarakat Indonesia ataupun juga sahabat budaya yang saat ini mendengarkan. Kami akan berikan kesempatan untuk yang pertama oleh Ujang Surai, silakan. Terima kasih semuanya. Terkait dengan pakaian adat Tidung, sebelum kami masuk kepada pakaian pengantin yang lagi viral, kami menjelaskan dulu bahwa pakaian adat Tidung itu ada 4 macam. Pertama, pakaian hari-hari yang disebut dengan baju kurung bantut. Kemudian pakaian adat, para kepala adat yang disebut dengan pakaian salampoi. Dan yang ketiga adalah pakaian talu landom. Yang keempat adalah pakaian sina beranti. Jadi saya ingin menjelaskan pakaian sina beranti yaitu pakaian pengantin. Dalam bahasa Tidungnya, sina beranti itu berasal dari bahasa Tidung Sembakung yang berarti sina adalah sino. Sino artinya ada. Kemudian beranti berasal dari kata berinti. Berinti adalah berdandan, berhias. Jadi sina beranti artinya pakaian yang untuk berhias, untuk berdandan, sehingga sangatlah cocok dipakai oleh para pengantin laki-laki maupun yang pengantin perempuan. Itu yang terkait dengan sina beranti. Baik, kemudian dari Pak Haji Jo, mungkin ada yang ingin menambahkan terkait hal yang saat ini sedang viral, Pak? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita melihat yang sudah viral seperti yang sudah disampaikan oleh pembawa acara tadi, bahwa di uang 75.000 itu kalau tidak salah yang di tengah itu ada anak kecil yang memakai pakaian adat, yang mana sebagian besar mungkin orang Indonesia belum tahu, sehingga ada persepsi bahwa itu adalah pakaian Cina sehingga begitu viralnya. Dan ini sebenarnya bukan masalah hal baru, karena pakaian ini saya kebetulan juga punya istri itu orang Tidung. Jadi pada saat saya menikah tahun 1999 memakai pakaian adat seperti itu. Jadi ini berarti bukan hal yang baru, tapi permasalahannya kita belum mengangkat. Nah, sejak adanya PPKD yang pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah, di mana Kalimantan Utara mengangkat baju Tidung ini juga menjadi pakaian daerahnya. Jadi salah satu pakaian khas daerah di Kalimantan Utara yaitu baju yang disebutkan Haji Surai tadi. Mungkin perlu diketahui pada tahun 2018 kalau tidak salah kita pernah menyampaikan baju itu pernah dipakai oleh Bu Sri Mulyani. Jadi ada di buku besar. Kebetulan pada saat itu ada lomba, mungkin Pak Harrison tahu itu. Ada orang yang mewakili kita dari Kabupaten Nunukan ini yang kalau tidak salah namanya Har Cuncung itu menyampaikan pakaian itu ke nasional. Dan pada saat itu diminta setiap pakaian daerah dipakai oleh menteri pada saat 2018. Yang memakai pakaian ini kebetulan Bu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani. Jadi ini mungkin rangkaian-rangkaian. Selain itu juga disampaikan beberapa hal bahwa pakaian ini merupakan pakaian yang sudah umum sebenarnya. Mungkin itu dulu Mbak, karena masih banyak yang lain. Terima kasih. Baiklah, terima kasih banyak untuk Pak Haji Jo ya, karena memang sudah memaparkan ternyata untuk baju ini bukan baru ini hitsnya atau viralnya, tetapi ketika Pak Haji Jo menikah ya saat itu juga sudah mengenakan pakaian adat tersebut. Saya juga baru tahu ternyata Bu Sri Mulyani juga menggunakannya Pak ya? Dan justru harusnya ini memang bukan hal yang baru begitu ya. Baik kalau begitu. Nah Bang Heri, bagaimana nih Bang Heri sebagai tokoh pemuda Tidung Kabupaten Nunukan, teman-teman ada tidak langsung membicarakannya? Loh kok semua masyarakat Indonesia masih belum tahu ya? Silakan Bang Heri. Turun-temurun sebenarnya dilakukan, ada kebiasaan. Cuma
karena kita di ujung provinsi urutan ke-34, makanya gaung dan animo dalam peningkatan untuk pelestarian budaya ini salah satu nilai jualnya di sana. Nah, menyinggung tadi rekan teman saya yang tadi disampaikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, kebetulan di tahun 2018 kami juga sama-sama dan saya juga termasuk di dalam ajang kompetisi lomba apresiasi GTK PAUD untuk tingkat nasional. Dan kebetulan kami sudah melakukan seleksi di level kabupaten, kemudian mengikuti di level provinsi dan hingga ke nasional. Dan alhamdulillah kebetulan pada saat itu untuk di kompetisi ada 16 cabang lomba, yang salah satunya adalah untuk tata rias pengantin. Nah, di sini kebetulan dia memang salah satu pemuda Nunukan, pegiat juga budaya. Memang sebelum-sebelumnya obrolan kebetulan sebelum viralnya dan itu dinobatkan di Uang, kebetulan Harjunjung memang tertarik apa sih potensi lokal Kalimantan Utara. Jadi saya bilang kenapa tidak kita mengangkat yang berbau kebudayaan. Alhamdulillah di tahun 2015 ketika pada saat itu saya diminta dan ditunjuk sama teman-teman di komunitas pemuda untuk tidak bosan-bosan untuk mengkampanyekan apa saja potensi yang ada di Kalimantan Utara. Ya salah satu tadi itu. Jadi kami mengangkat, kebetulan saya di ajang lomba untuk pendidikan kemasyarakatan. Jadi ada pengelolaan taman baca. Nah, jadi saya berkolaborasi dengan memberi nama taman baca itu sebagai Taman Bacaan Masyarakat Muyak Bagu, dalam arti menggali sebuah pembaharuan di Kalimantan Utara sebagai peningkatan literasi budaya. Dan itu nyambung ternyata dengan korelasi yang diangkat oleh teman saya, yaitu Harjunjung. Jadi kebetulan Harjunjung ini adalah asli anak Nunukan, kelahiran Sebatik. Dan saya lebih salut lagi karena dia orang penduduk ini ya, bukan asli tapi pendatang. Nah di sini inilah peran kita sebagai pemuda di sini untuk mengajak teman-teman untuk punya kompetensi untuk bisa lebih luas melestarikan budaya itu. Mungkin itu sedikit. Baik, Bang Heri. Terima kasih banyak untuk Bang Heri karena sudah menginformasikan ternyata untuk masyarakat Tidung ataupun juga semua tokoh-tokoh pemuda yang ada di masyarakat adat Tidung ini juga sudah ikut mengkampanyekan ataupun juga mencari-cari sebetulnya budaya apa yang bisa ataupun berpotensi sehingga bisa lebih dikenal lagi oleh masyarakat Indonesia. Baiklah pemirsa RRI Net dan juga sahabat budaya, kita akan kembali sesaat lagi. Indah
5 arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dan mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. Anda kembali bersama kami sahabat budaya dalam obrolan budaya RRI Nunukan. Saya juga mau menyapa Anda untuk yang baru saja mendengarkan ataupun juga menyaksikan kami melalui RRI Net, baik itu di aplikasi RRI Play Go yang bisa Anda unduh di Play Store dan juga di App Store. Anda juga bisa menyaksikan kami di laman website kami di rri.co.id. Ketika Anda sudah mengunjungi website kami, silakan Anda selain bisa mengupdate beberapa informasi teraktual dari seluruh Indonesia, Anda bisa scroll ke bawah, kemudian Anda bisa temukan fitur RRI Net dan Anda bisa saksikan obrolan budaya untuk edisi kali ini. Masih bersama saya Diah Karang dan juga beberapa narasumber di mana kita masih ada di segmen mengenal lebih dekat pakaian adat suku Tidung. Untuk Anda yang penasaran dan juga sudah melihat seperti apa untuk bajunya sendiri, ada hiasannya, kemudian juga motifnya yang dirasa kalau menurut saya cukup unik ya. Maka dari itu kita akan berbincang dengan Ujang Surai. Bisa tidak Ujang Surai kira-kira menceritakan bagaimana filosofinya? Karena di tangan saya ini sudah ada gambar saya ya, pendengar dan juga pemirsa menggunakan pakaian adat Tidung. Kapan pakainya ya? Tapi kalau ada kesempatan mungkin bisa ya. Saya juga mengharapkan seperti itu. Nah, mungkin pemirsa bisa saksikan sekarang ini yang saya pegang. Mohon maaf ya karena saya menggunakan tangan kiri. Nah, ini ada satu pasang pengantin di mana mengenakan pakaian adat suku Tidung yang merupakan awal munculnya keviralan atau kehebohan netizen 62 masyarakat Indonesia. Nah, Ujang Surai bisa langsung dijelaskan ini kira-kira bagaimana filosofinya untuk pakaian adat suku Tidung ini. Silakan Ujang Surai. Terima kasih terkait dengan pakaian adat pengantin yang disebut dengan Sina Beranti tadi itu, pakaian Tidung yang keempat, itu pertama didominasi oleh warna kuning dan merah. Kuning itu di dalam suku Tidung merupakan lambang keagungan, kebangsawanan dan kemuliaan. Sedangkan merah itu adalah keceriaan dan masa depan. Sehingga filosofinya pengantin yang menggunakan kuning dan warna merah adalah merupakan sebuah pernyataan, maka di mana mereka berdua ini adalah orang-orang yang akan meraih kemuliaan di masa depan. Kemudian kami sedikit menjelaskan di aksesoris kepala yang laki-laki itu ada namanya jamong melaka. Ya betul sekali, yang laki-laki disebut jamong melaka. Kalau yang perempuan adalah Intalutaka. Jadi artinya jamong melaka itu mahkota raja. Raja-raja Tidung terdahulu. Jadi dipakailah mahkota itu. Kemudian di perempuan itu intalu atau talu atau telur itu menyatakan bibit atau benih. Sehingga mereka ini adalah diharapkan dapat melahirkan generasi-generasi yang nantinya mulia, yang nantinya bisa membawa berkah kepada orang-orang Tidung. Itulah filosofi sebenarnya daripada baju ini sendiri. Baik, berarti ini saya tertarik dengan mahkotanya ya, atau dikatakan hiasan di kepala seperti itu Pak. Ternyata masing-masing ada maknanya atau artinya. Jadi ini artinya sudah dikenakan dari zaman raja begitu Pak? Iya, betul sekali. Bahkan itu kalau yang laki-laki itu disebut juga dengan pulias. Jamong melaka itu pulias, penangkis daripada mara bahaya dan bencana. Sehingga
calon pengantin ini akan hidup bahagia, terhindar dari bahaya dan masalah. Baik, terlintas sesaat saya merinding loh, pemirsa RRI Net dan juga sahabat budaya. Jadi ini pun juga menandakan bahwa sebetulnya pakaian ini juga maknanya sangat sakral ya. Sangat sakral sekali. Jadi dipakai pada saat-saat tertentu. Kenapa? Kita tahu pengantin itu adalah raja satu hari. Jadi dia siapapun yang mengenakan dia adalah raja pada saat itu. Baik, wah ini saya baru terlintas, betul juga ya ternyata ya. Karena kan kalau kata orang kita menikah itu sekali seumur hidup, jadi mesti cantik, mesti ganteng dan juga tampilannya harus berbeda dari keseharian. Dan ini juga filosofinya sangat masuk sekali ya, sahabat budaya. Nah kemudian ketika sudah berbincang seperti itu dengan hiasan di kepala Pak, tapi saya juga mau menanyakan nih Ujang Surai, ini kan tampaknya ada seperti gantungan-gantungan begitu kan hiasannya. Ya. Dan memang yang terlintas, mohon maaf ya semua masyarakat adat Tidung, ini memang seperti tampilan luar negeri, Ya. Chinese begitu. Nah, jadi ada yang di kiri kanan itu ya, di kiri kanan ini namanya kalau adalah piok. Piok. Jadi Biok. perempuan yang memakainya, piok itu daya tarik. Jadi siapapun melihat kita pada saat itu dia akan senang, dia akan sayang, dia akan hormat dengan kita. Nah, sebetulnya pada zaman dahulu orang-orang Tidung itu disembunyikan, disimpan di dalam karena untuk alat pertahanan sebetulnya. Tetapi karena kita menggali seni dan budaya, maka kita munculkan, kita tampakkan. Oke, nah itu yang dimaksud untuk disembunyikan, maksudnya masyarakatnya Pak? Maksudnya dipakainya di dalam saja, tidak dikeluarkan. Supaya orang melihat kita cantik, supaya orang melihat kita gagah, ganteng. Oke, ini untuk pengantinnya, ya, maksudnya disembunyikan dulu ya, seperti itu, begitu dia, ya, baru betul. pada saat upacaranya. Barulah boleh ditampilkan. Oh baiklah, oke Ujang Surai. Nah kemudian kita akan melanjutkan kembali ketika di hiasan kepalanya sendiri, ada tambahan tidak Ujang Surai? Ya, sangat banyak sekali. Jadi selain dari pulia, selain daripada singal, selain daripada piok, itu ada. Yang selain daya tarik itu kemuliaan, itu yang jarang diperhatikan oleh orang-orang. Itu adalah namanya, kalau bahasa Tidung, bahasa Melayu barangkali pugai sebetulnya. Pugai, ya, pugai. oke. Jadi disinilah kita bisa melihatkan. Oke, mungkin bisa ditampilkan Ujang Surai. Ya, Nah ini untuk yang perempuan terutama ya, tampilannya. selain dia sebagai ibu rumah tangga yang mewariskan generasi, tetapi dia juga disenangi, disayangi karena ibu adalah surga untuk anak-anaknya. Baik, wah luar biasa sekali. Nah ini dari atas kita mungkin menuju turun sedikit ya Ujang Surai. Dengan satu lagi yang bikin viral selain hiasan wajah, ini adalah di daerah bagian dada ya, seperti itu ada hiasannya dengan motif-motif yang cukup charming menurut saya, warnanya adalah merah dan juga kuning. Nah mungkin bisa dijelaskan Ujang Surai. Ya, kalau yang di hiasan dada dan pinggang dia menyatu sebetulnya. Ini kalau kami orang Tidung menyebutnya kandit. Kandit itu adalah pertahanan dalam. Pertahanan dalam itu adalah menghindar dari segala serangan baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Makanya kemanten kenapa kita pasangkan pada saat dia bersanding satu hari agar jangan diguna-gunai oleh orang-orang yang mungkin tidak senang dan sebagainya. Makanya kita pasangkanlah di dada dan kandit. Sebenarnya bahasa Tidung semua ini aksesoris adalah wapak. Kalau bahasa Tidung wapak itu jimat barangkali ya kalau bahasa Melayunya ya. Oke. Nah, sebetulnya begitu. Filosofinya semua adalah pelindung ya. Ya, pelindung untuk dirinya ya. Oke. Tapi motifnya ini bisa diceritakan tidak Ujang Surai? Ini yang mungkin motifnya bikin tampak seperti Chinese banget seperti itu untuk masyarakat yang belum tahu, belum paham. Karena Tidung itu bahasanya bahasa gambar. Jadi semua ini diambil dalam tajal muluk. Jadi mungkin terlalu rinci saya menjelaskan. Kalau ada kemiripan itu sebenarnya wapak sebenarnya. Ini sebetulnya bukan ya? Ya. Oke. Ya, sebetulnya itu sebenarnya rahasia daripada pakaian-pakaian Tidung ini. Makanya ada 4 macam tadi. Kalau pengantin ini untuk semua daya tarik, juga perlindungan. Baik. Nah, jadi di situ kita makanya berbeda sekali. Kalau dia pun ada kemiripan dengan negara lain, barangkali saya agak sulit menjelaskan karena ini
sudah Itu kepercayaan turun-temurun bagi baik, kami, ya. sudah kepercayaan turun-menurun, kemudian juga aksesoris yang turun-menurun, ini artinya hanya tanggapan masyarakat saja. Karena melihatnya sekilas, kok tampak mirip seperti luar ya, padahal sebetulnya motif ini sudah digunakan dan memang milik dari suku adat Tidung. Oke. Nah ini kalau dikatakan lebih mirip Chinese lagi, ini kan warnanya juga merah sama kuning nih, Ujang Surai. Ya. Nah, Iya, memang harus menggunakan warna merah dan kuning saja kah? Ya, jadi begini, saya di awal sudah menyebutkan pakaian adat Tidung ada 4 macam. Yang pertama pakaian hari-hari kurung bantut itu didominasi hitam. Kemudian yang kedua selampoi pakaian baju adat. Adat didominasi oleh hitam para ketua adat, kuningnya sedikit. Nah, kemudian barulah pakaian pengantin didominasi oleh kuning dan merah. Kenapa? Kuning tadi keagungan, keceriaan, kemuliaan, dan merah ali adalah harapan masa depan. Jadi menyatakan ada kebahagiaan di dalamnya. Itu yang menyebabkan dominasi kuning. Yang kedua, kami orang Kalimantan khususnya, hampir semua suku, kuning itu adalah pakaian para bangsawan, para raja-raja. Nah, kami hanya ingin menyatakan Tidung juga punya kerajaan. Dan itu sudah dibuktikan adanya raja-raja terakhir Kerajaan Malinau dibuang oleh Belanda, diasingkan Belanda di Pulau Seribu yang sekarang jadi Pulau Tidung. Kemudian raja-raja terakhir Tengara yaitu Datu Adil dibuang ke Manado karena benar-benar kita punya kerajaan dan melawan Belanda. Jadi kita sangat berhak untuk menggunakan pakaian kuning. Nah, kalau merah adalah pernyataan diri. Nah, itu yang filosofinya kenapa Tidung menggunakan dominasi kuning dan merah. Baik, akhirnya ya masyarakat Indonesia juga sudah tercerahkan seperti itu ya, dan tidak penasaran lagi kok warnanya merah dan kuning, ternyata memang ada sejarahnya terlebih dahulu, apalagi itu sudah dari zaman Belanda loh, sudah lama loh sahabat budaya. Oh, zaman kerajaan ya, betul sekali. Baik, nah ini Ujang Surai ada ingin menambahkan lagi tidak? Ada prianya ini membawa mohon maaf ini membawa satu aksesoris juga dan lain-lainnya, silakan ditambahkan Ujang Surai. Kalau di aksesoris pria ada yang pegang di sini, makanya di baju saya juga ada ini. Ini namanya kalau dia di tangan sebelah kanan dan kiri ini adalah ugol-ugol. Ugol-ugol. Penangkis ya, jadi dia ugol-ugol. Kalau dia di atas, mohon didekatkan Ujang Surai ya, mic-nya. Kalau kita lihat ini adalah kalau dia makanya pria memakai itu ugol-ugol. Ini juga mantra semua sebenarnya nih. Oke, ini di motif yang ada di ujung lengan seperti itu yang dikenakan Ujang Surai dan juga di pengantin contoh ini ya. Ya, betul sekali ya. Nah, itu ya. Nah, itu adalah ugol-ugol pertahanan, penangkis dari. Nah, makanya kalau dulu saya bilang ini disimpan, tidak di luar. Tetapi sekarang kan saat kita sekarang ini hanya melestarikan seni dan budaya, tidak lagi untuk berperang dan mengayau, ya kan ya gitu ya. Wah. Ini beberapa menit saya berbincang dengan Ujang Surai, saya mendengarkan informasi ini merasa beruntung loh masyarakat Indonesia, pemirsa RRI Net dan juga sahabat budaya, karena memang warisan dari leluhur ini tentunya banyak sekali didoakan, kemudian juga diperkirakan, dipikirkan seperti itu memang untuk perlindungan diri, sehingga kenapa tidak seperti itu ya turunan dari adat Tidung untuk melestarikannya, melestarikan dari budaya yang sudah diberikan oleh leluhur. Nah, ada mau menambahkan lagi mungkin Ujang Surai? Mungkin saya menambahkan saja aksesoris. Oh iya, betul. Yang tadi saya sudah juga, berbincang ya. Ini kan saya juga sudah mengenakannya ya Ujang Surai. Warnanya adalah kuning dan juga hitam. Nah, ini bedanya apa nih dengan baju-baju tadi? Kalau ini Mbak, ini namanya kalau di kami namanya selendang putri Dadai Dara. Jadi ini sebuah kehormatan besar buat siapapun yang memakainya. Kalau kami orang-orang kerajaan yang memakai ini adalah para keturunan raja. Nah, kalau orang lain ya, maksudnya Mbak seperti Mbak dan sebagainya, kami pakaikan ini berarti Mbak sudah menjadi bagian daripada keluarga besar suku Tidung. Wah, terima kasih banyak. Saya merasa terhormat. Kebetulan tadi mengenakannya kok kayaknya ada sesuatu begitu getaran yang berbeda, dan ternyata memang betul, ternyata memang ini merupakan satu tanda seperti itu ya, dengan diberikannya kesempatan dan istilahnya
welcoming lah seperti itu ya, seperti tanda welcoming sign. Baik kalau begitu. Nah mungkin ada tambahan lagi Ujang Surai. Mungkin saya sedikit menambahkan saja bahwasanya kepada harapan kami lah kepada pemerintah daerah maupun teman-teman media baik RRI dan sebagainya agar membantu kami mempublikasi, mensosialisasikan budaya Tidung ini yang berada di utara Kalimantan ini agar dikenali oleh di dunia internasional, nasional maupun internasional. Yang kedua kami ingin menjelaskan sebenarnya suku Tidung itu merupakan penduduk atau suku asli, etnis asli 4 negara. Jadi dia bukan penduduk asli tapi etnis asli 4 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina dan Brunei Darussalam. Jadi kita ada di tempat-tempat ini tetapi kita minoritas. Nah, jadi kemampuan ada permohonan kami kepada pemerintah negara masing-masing negara ini agar mampu mengangkat keberadaan etnis Tidung ini sehingga mampu dikenal di mancanegara. Terima kasih. Baik, itu harapan dari Ujang Surai selaku koordinator Lembaga Adat Tidung Kabupaten Nunukan. Tadi sempat disinggung ya, diharapkan untuk pemerintah daerah, maka dari itu kita juga mendatangkan ini dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, Pak Haji Jo. Bagaimana Pak? Tadi sudah dijelaskan ternyata saya pun sebagai pendatang seperti itu di Kabupaten Nunukan ini luar biasa, sangat bersyukur karena mendengar ternyata keunikan dan juga keragaman warisan leluhur yang didapatkan dari suku adat Tidung ini sangat luar biasa. Kenapa tidak dilestarikan? Silakan Pak Haji Jo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan lagi. Jadi pada dasarnya pemerintah daerah Kabupaten Nunukan itu sangat welcome ya untuk budaya-budaya yang ada. Oleh karena itu sebenarnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini budayaannya baru masuk di Dinas Pendidikan itu 2017. Jadi dulunya masih di Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan. Pada sebelum 2017 mungkin Pariwisata dan Kebudayaan sudah melaksanakan ini, sudah mengadakan turun ke lapangan dan sebagainya untuk kegiatan-kegiatan kebudayaan, terutama budaya-budaya hari-hari besar. Ya, jadi misalnya dari Tidung, dari Lundaye, kemudian dari Agabak, kemudian dari penduduk lainnya, itu semua kegiatan-kegiatan ada. Sebelum 2017 itu lancar lah karena masih belum resesi seperti sekarang. Ya, kemudian begitu masuk di Dinas Pendidikan 2017 itu kita anggaplah itu dari anak yang hilang dulu kembali kepada ibunya, karena Dinas Pendidikan Kebudayaan sebenarnya kebudayaan itu adalah milik Dinas Kebudayaan Pendidikan. Nah, selain itu juga begitu juga di kementerian. Tetapi permasalahan kita itu biasanya ujung-ujungnya adalah masalah anggaran. Jadi sementara ini selama ini budaya itu belum dipandang, bidang budaya itu belum dipandang. Sama juga sama seperti di kementerian itu yang terkecil itu di Dirjen Kebudayaan untuk anggarannya. Nah, termasuk di kita ini seperti itu, tetapi dalam hal ini kita tetap memanfaatkan karena kebudayaan-kebudayaan itu adanya timbul dari masyarakat. Misalnya kalau kita mungkin kalau di budaya Tidung itu setiap Sapar ya Pak ya. Nah, sementara ini bulan Sapar Mbak, itu ada namanya Bejiu Sapar. Itu pada saat kita masih punya anggaran, kita pemerintah yang mengadakan, ya kita buat yang besar, tapi itu tidak hilang, setiap tahun itu ada dan itu dilaksanakan oleh masyarakat kita semua. Jadi masyarakat Tidung yang ada di Sebatik, kemudian di Sembakung, kemudian di Nunukan sendiri, itu ada. Mungkin RRI juga bisa meliput itu, karena ini bagian dari budaya kita. Karena dengan adanya pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah yang merupakan salah satu hasil dari Kongres Budaya tahun 2018, yang menghasilkan bahwa kebudayaan sekarang dipandang dari dulu yang tidak dilihat. Jadi 100 tahun Mbak, 100 tahun setelah budaya kita merdeka dan ada, baru tahun 2018 itu undang-undangnya dilahirkan, yaitu Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Jadi ini baru setelah 100 tahun baru ada undang-undangnya. Jadi selama ini budaya kita itu tidak tahu pacuannya apa gitu. Nah sekarang sudah ada undang-undangnya sehingga begitu semua pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kemudian pemerintah pusat itu menganggarkan. Apalagi mungkin sekarang kan kita lihat banyak sudah gesekan-gesekan, cuma budaya yang bisa menyelesaikan, ya. Sama seperti yang viral ini, viral karena kita belum tahu budayanya. Ternyata memang, ya mungkin saja, ya kita ini kan sebenarnya satu dari Adam, itu terbagi-bagi semua. Mau Cina, mungkin juga kita orang Cinanya gitu ya. Ya, mungkin lah. Ya, jadi namanya pakaian itu kan hanya beberapa warna, hanya putih dan hitam. Betul. Iya kan? Jadi semua itu yang menyebar nanti dari putih lah menjadi segala-galanya.
dicampur ini jadi merah, jadi apa. Dan yang jelas kami dari kebudayaan, pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Nunukan menghimbau kepada semua masyarakat lah, ya, semua masyarakat Indonesia yang ada, karena kami dipertemukan di setiap kongres budaya atau pada kegiatan di nasional biasanya itu selalu budaya-budaya apa yang ditampilkan, dan kita juga paling tidak sangat surplus lah dalam ini. Dan pemerintah Nunukan juga dalam hal anggaran mudah-mudahan tahun-tahun ke depan bisa lebih baik lah. Amin. Ujang Surai mendengar itu langsung merasa lega sepertinya sama Bang Heri ya. Karena memang sudah ada aturannya seperti itu ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 ini tentang kemajuan kebudayaan. Pastinya ada suatu proyek-proyek dong, berarti artinya Pak Haji Jo yang akan dilakukan oleh pemerintah. Insya Allah, boleh dong diinformasikan Pak Haji Jo atau mungkin nanti saja ya. Tapi kalau berbicara tentang kemajuan kebudayaan, sebetulnya kan itu bisa digerakkan ataupun juga diimplementasikan dari kesehariannya masing-masing seperti itu. Ada tidak sih pemerintah membuat satu aturan terutama untuk masyarakat Tidung seperti itu, atau pemberlakuan untuk setiap misalkan ada upacara adat, ada wajibnya mengenakan pakaian adat atau busana adat suku Tidung. Kalau tadi Ujang Surai itu mengatakan kan masing-masing ada jenisnya yang untuk keseharian dan lain sebagainya, dikategorikan juga dengan warnanya sendiri seperti itu. Nah itu ada suatu kewajiban tidak sih dari pemerintah, Pak Haji Jo? Baik, jadi kalau kita melihat yang ada sekarang ini pada setiap kegiatan hari jadi dan sebagainya, biasa pemerintah daerah itu mengenakan pakaian adat Tidung biasanya. Tapi karena Nunukan ini multi etnis dan Indonesia kecil sebenarnya. Oke. Nunukan ini Indonesia kecil karena semua suku bangsa ada Baik. di sini. Betul. Nah, yang jelas itu aturan-aturan seperti itu dalam pemerintah, saya kira Pak Haji Surai lebih tahu, Bu, karena dia kabar pemerintahan. Baik. Oh. Dia kabar pemerintahan, dia ngatur itu. Jadi kalau misalnya upacara apa harus pakai apa itu sebenarnya Ujang Surai yang lebih tahu. Baik. Ini kan beliau kan punya ide waktu kami juga di RRI hari itu, beliau menyampaikan ide nama-nama jalan akan diusahakan untuk pakai nama jalan tokoh-tokoh Tidung. Oh, itu rencana? Iya, kemudian Baik. ada beberapa hal, mungkin nanti beliau yang nyampaikan. Kemudian kan kemarin sempat ada protes tuh. Dari? Masalah pelabuhan. Oke. Kan itu kan pelabuhan Nama ya, Pak, ya? Oke, baik. Terus oleh pelabuhan itu pelabuhan saja. Oh ya, hanya pelabuhan saja. Nah, oleh karena itu dari masyarakat itu memprotes sehingga sekarang kembali Tunontaka. Oke, baik. Karena itu ada maksudnya. Tunontaka apa? Saya kira Ujang Surai lah lebih tahu. Kayaknya hari ini sebetulnya sesinya Ujang Surai ya lebih paham ya. Tapi tidak apa-apa ya Ujang Surai ya. Toh namanya kita juga mengikuti alur seperti itu. Kita tanya dulu dong dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan seperti itu ya. Padahal sebetulnya beliau lebih ahli begitu ya. Baik, kalau begitu mungkin ada tambahan Pak Haji Jo? Mungkin sedikit aja yang bisa saya tambahkan. Jadi mungkin agenda-agenda seperti ini bisa, karena kita tahu bahwa di Nunukan itu ada beberapa etnis yang besar gitu ya. Kita bukan bicara etnis asli, etnis lokal kita yang berapa yang besar seperti misalnya Lundaya, ada Kenya, ada Agabak, ada Tegalan, ada Tahol, ada Murut. Jadi kita banyak sebenarnya. Itu yang mungkin bisa disatukan lah di sini. Mungkin kita dialog gitu, apa sih mau kemana kebudayaan kita ke depan? Oke. Ya itu mungkin. Bisa berbincang ya. Tentu itu tujuannya untuk dari kita untuk kita, bukan untuk siapa-siapa. Apalagi itu lebih membuat kita mengenal jati diri seperti itu ya, terutama untuk melestarikan budaya yang ada. Ya untuk generasi yang akan datang, Mbak. Baik, Jangan sampai betul. nanti lebih kenal K-pop daripada Nah ini yang menjadi masalah. K-drama, kalau ngomong Pak. K-drama kan. Betul, apalagi sekarang kan media sosial itu sangat gampang begitu Betul, Pak. Kok malahan yang warga Indonesia yang sudah menjadi anggota K-pop luar itu yang lebih dibanggakan seperti itu, bukan yang lainnya. Hal kecil lah ya, kita dari Nunukan seperti itu bisa memperkenalkan baju adat Tidung lain sebagainya, apalagi sudah digunakan oleh menteri ternyata. Ya, itu betul. mungkin ada yang baru tahu. Aduh, memang kalau kita berbicara tentang budaya tidak ada habisnya ya. Betul.
yang ada di sini dan juga sahabat budaya. Kalau tadi Pak Haji Jo sudah memaparkan, ternyata untuk di Nunukan sendiri memang sudah diterapkan adanya kemajuan kebudayaan untuk undang-undangnya. Semoga nanti ke depannya juga akan lebih banyak lagi inovasi yang diberikan oleh pemerintah untuk lebih melestarikan kebudayaan yang ada, tepatnya di suku Tidung yang ada di daerah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Baik, kalau begitu untuk selanjutnya Bang Heri, mungkin dari tadi agak sedikit panas ya, juga ingin berbicara seperti itu. Apalagi ini merupakan tokoh pemuda dari adat Tidung. Mungkin banyak rembuk seperti itu dengan beberapa pemuda yang ada, ataupun juga respon saat baju daerah yang dimiliki oleh kita sendiri, kok malah masyarakat Indonesia malah belenceng seperti itu. Nah, mungkin bisa dikatakan untuk sahabat budaya yang saat ini sedang menyaksikan RRI Net, bagaimana tanggapan dari awalnya dari pemuda-pemuda yang ada di suku adat Tidung, dan akhirnya suatu gebrakan apa yang akhirnya dilakukan oleh pemuda-pemuda adat Tidung. Silakan Bang Heri. Oke, terima kasih untuk atas atensi yang diberikan. Jadi untuk peran pemuda Rumpun Tidung Kabupaten Nunukan dalam hal ini mungkin yang lagi viral berkaitan dengan baju adat. Kalau ya ada sebuah kebanggaan, di awal tadi saya sudah menyampaikan kita memang fokus karena kita berada di provinsi ke-34 yaitu Provinsi Kalimantan Utara, dengan harapan apa sih potensi-potensi yang ada di daerah kita. Nah, salah satu sektor yang paling cepat dan untuk dikenal adalah kebudayaan. Jadi berkaitan dengan adat, kebiasaan, pola hidup yang ada di masing-masing tempat. Kalau tadi Pak Haji Johansa sudah menyampaikan bahwa bukan hanya Tidung saja, ada juga beberapa suku yang ada di Kalimantan Utara, khususnya di Nunukan, itu juga kalau bisa secara bersamaan untuk duduk bersama, kira-kira kebudayaan ini yang lebih mana ibaratnya untuk bisa sebagai pelestarian kita di anak-anak muda. Kemudian setelah viralnya baju yang dikenakan di uang ya, uang Rp75, 75.000, ya tentu ini membangkitkan semangat kami bagi para pemuda dalam ya satu, kita menggali. Jadi mengajak teman-teman menggali, kemudian bagaimana mengkaji, melestarikan, dan bisa itu menjadi bagian dari pola kehidupan, implementasi di kehidupan sehari-hari. Seperti tadi yang sudah disampaikan, ada 4 pakaian yang digunakan. Ada pakaian hari-hari, kemudian ada pakaian yang digunakan untuk malam 3 malam pada saat bagi seorang pengantin, kemudian pada saat bagi tokoh adat, ya sesuai dengan adat kebiasaan kita di Nunukan. Kemudian dulu ya, sepertinya banyak sekali yang akan dikatakan. Nanti setelah break kita akan kembali ke Bang Heri untuk tambahan selanjutnya seperti itu ya, sahabat budaya. Dan nanti juga kita akan tanyakan kembali sebetulnya keseharian dari masyarakat suku adat Tidung ini, apakah sudah menggunakan pakaian adat ini seperti itu. Tahan dulu ya Bang Heri, Pak Haji Jo, dan juga Ujang Surai. Kita akan kembali sesaat lagi. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan, dan tidak berkerumun, dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan
jika terindikasi tidak sehat dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di Tatanan Kehidupan Baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Dari Yus TV ataupun juga RRI Playgo dan website kami di rri.co.id, Anda bisa menyaksikan RRI Net Obrolan Budaya untuk edisi kali ini. Masih bersama RRI Nunukan. Kita akan sambung lagi, tadi Bang Heri juga masih memaparkan tetapi diputus dengan break ya. Silakan Bang Heri. Iya, terima kasih Mbak. Kembali kami sampaikan bahwasannya untuk peran pemuda dalam viralnya baju tidung yang digunakan di sini terjadi pergeseran ya, karena kita tahu bahwa generasi milenial lah katanya ya untuk saat ini itu lebih kepada penerapan bagaimana penggunaan teknologi. Nah, jadi tanpa mengedepankan adat dan budayanya sendiri. Jadi lebih cinta terhadap mungkin adat kebiasaan budaya barat daripada budaya timur. Nah, di sini kami sebagai selaku pemuda tidak henti-hentinya untuk menggelorakan, untuk mengajak kepada kalangan milenial atau yang saat ini pemuda ikut serta untuk dapat menggali, mempelajari dan melestarikan budaya yang khususnya budaya tidung di Nunukan. Kalau untuk pakaian yang setiap hari digunakan, ini biasanya hanya untuk kalangan orang tua ya, tokoh-tokoh adat yang biasanya mungkin keseharian di dalam pertemuan antara beberapa tamu mungkin itu biasa digunakan untuk pakaian adat. Tetapi kalau untuk di kalangan anak muda hanya pada event-event tertentu. Jadi misalnya berkaitan tadi yang sempat disampaikan seperti event untuk hari ulang tahun Kabupaten Nunukan, nah itu boleh kita mengharuskan. Dan kami juga mengajak kepada seluruh masyarakat Nunukan dan khususnya para kalangan muda, bahkan kami mewajibkan mulai dari sekarang untuk wajib bagi satu kepala keluarga itu mempunyai baju adat. Itu kita haruskan. Oke, itu keputusan adat masing-masing kah? Kalau bisa semua, Oke, semua. ini Sebagai wujud itu pelestarian budaya kita. Baik, upaya ya yang upaya. bisa dilakukan oleh masyarakat suku adat tidung ya. Siap. Oke. Jadi selain itu seperti tadi yang juga disampaikan, kami juga akan berusaha. Kebetulan kami lagi mengembangkan tim pengembang suku tidung Kabupaten Nunukan yang ibaratnya di sini adalah beberapa cikal bakal mungkin yang peduli dan mau melestarikan dan mengembangkan budaya tidung di Kabupaten Nunukan untuk bisa ya, kalau ibaratnya seperti tadi ada penamaan jalan, kemudian ada ciri khas yang menonjol di Kabupaten Nunukan. Oke. Kemudian musik mungkin seperti kayak pelabuhan, hotel, itu kalau bisa kita haruskan untuk diatur dalam peraturan daerah. Mungkin itu ke depan yang akan kita upayakan. Oke, baik. Siap ya Pak Haji Jo dan juga Ujang Surai dong ya. Dan satu Mbak, mungkin di sini peran serta kami, alhamdulillah tadi disampaikan di event kemarin di Irau Adat Tidung Borneo Bersatu yang pada bulan Maret di tanggal 10 sampai tanggal 15 Maret 2020. Alhamdulillah kami dari beberapa pendidik dari kalangan muda berhasil membuat satu senam budaya yang kami namakan dengan Iluk Aki Bentawol. Jadi itu mengangkat cerita tentang Yaki Bentawol yang bermukim di daerah Sebuku. Nah, ini kita cari pola bagaimana memberikan penanaman kepada masyarakat ya, khususnya bagi kalangan muda ikut serta untuk mengambil peran serta untuk menggantikan batu estafet untuk kedepannya. Jadi selain dari itu kami juga baru beberapa ini sudah ketemu dengan izin Pak dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan baru beberapa minggu ini akan memasukkan kurikulum berbasis budaya. Jadi kita mencoba
tapi melalui dengan kajian-kajian beberapa teman-teman yang mungkin yang pelaku seni, pelaku yang memang fokus pada bidang masing-masing, itu bisa kita ini terapkan seperti di beberapa kabupaten daerah yang di Indonesia. Mungkin itu sedikit. Baik, mungkin yang terakhir dari Bang Heri seperti itu, adakah tidak untuk proyek yang akan dilaksanakan oleh pemuda suku adat Tidung, kemudian tambahan yang bisa dikatakan untuk pakaian adat Tidung yang saat ini sedang viral, masyarakat Indonesia pun juga baru mengetahui filosofinya, dan juga ajakan untuk masyarakat adat Tidung ataupun juga masyarakat Indonesia, silakan. Oke, untuk di pemuda ya, khususnya pemuda Tidung yang ada di Kabupaten Nunukan maupun yang ada di Nusantara, baik itu di beberapa negara, seperti yang kita ketahui bahwa rumpun Tidung itu sebenarnya di 4 negara. Ada Malaysia, Singapura, Filipina, dan Indonesia sendiri. Dan kami harapannya memang ada proyek yang memang event yang memang itu harus ada. Ya, salah satunya yang event yang kemarin sudah berawal dari pencanangan kami adalah Irau Adat Tidung Borneo Bersatu. Itu kalau bisa setiap event tahunnya itu tetap harus diadakan. Dan itu sebagai ajang silaturahmi bagi kalangan milenial, khususnya bagi kalangan tokoh-tokoh adat, pemangku adat, untuk bersilaturahmi dengan beberapa negara. Kemudian proyek yang selanjutnya adalah, kebetulan baru-baru ini kami lagi membuat kampung cerita. Kalau mungkin sebelumnya ada kampung budaya yang dinobatkan di Desa Binusan, kemudian ada di kampung budaya Ujang Patimah yang baru-baru ini juga diresmikan oleh Bupati Nunukan. Dan alhamdulillah kami kemarin, ya walaupun Ibu Bupati tidak menghadiri tapi diwakili oleh Asisten 1 bagian pemerintahan dan Kesra, Bapak Muhammad Amin. Dan alhamdulillah dalam waktu dekat ini kami akan bertemu dengan beliau selaku untuk pemerintah daerah terkait dengan kampung cerita. Jadi kampung cerita ini kami nobatkan yaitu bagian dari wilayah Sungai Bilal. Ada beberapa cerita yang mungkin diangkat oleh beberapa tokoh adat di sana, bahwa melalui event kampung cerita ini nanti yang akan kita gaungkan adalah bagaimana menghidupkan para pemuda khususnya di Kabupaten Nunukan, yaitu menggali dan menjaga ya salah satunya pakaian tadi. Jadi jangan sampai pemuda itu tidak tahu bagaimana berpakaian yang baik. Keseharian bagaimana, kemudian ketemu dengan di beberapa event dengan tokoh adat bagaimana tata krama kita, kemudian mungkin kalau di yang lebih sakral mungkin di pernikahan bagaimana. Jadi adab ya. Jadi karena kalau kita di Tidung itu ada namanya pada saat sebelum menikah dan setelah. Jadi ada namanya malam pupuran, kemudian malam 3 malam setelah menikah. Nah itu ada. Dan itu harus kita gali. Hari ini pemuda khususnya yang ada di Nunukan itu masih minim sekali. Nah itu karena kenapa minim? Karena mereka itu sudah terpengaruh dengan gadget, teknologi. Nah kebetulan kami sebagai pendidik juga di salah satu sekolah, saat ini saya di SMK Negeri 1 Nunukan. Dan alhamdulillah 2020 ini kami dipercaya ada gerakan seniman masuk sekolah. Dan kebetulan saya juga termasuk di dalamnya sebagai asisten seniman. Nah, di sini ibaratnya kami berkolaborasi, Pak Haji, mungkin nanti bisa dibantu juga. Ya, salah satu proyek yang kami inginkan itu Pak Haji Johansa adalah untuk batik Tidung, khas Tidung, ukiran Tidung. Dalam arti apa? Ini menggali potensi daerah kita. Sebenarnya masih banyak keberagaman, masih banyak yang perlu kita gali dari beberapa tokoh-tokoh mungkin yang sudah saat ini sudah uzur ya, kalau saya katakan. Nah itu yang harus kita coba kita bukukan. Jadi kami insya Allah di kampung cerita Sungai Bilal yang kemarin sudah mulai kami launchingkan, kami kepingin ada 1 juta cerita yang akan terbangun, bukan hanya dari Sungai Bilal, mungkin bisa dari cerita Nunukan, asal muasalnya Nunukan. Itu akan insya Allah kita akan gali melalui sosialisasi atau seminar atau workshop ke depannya untuk kalangan pelestarian budaya. Mungkin itu Mbak. Baik Bang Heri, luar biasa, sangat banyak sekali. Izin Ujang Surai, saya ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terlebih dahulu. Jadi bagaimana Pak Haji Jo untuk mendukung aspirasi ataupun juga suara dari pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Nunukan khususnya untuk suku adat Tidung? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi
pada dasarnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat mensupport apa-apa yang disampaikan oleh masyarakat adat yang ada di Kabupaten Nunukan ini untuk melaksanakan kegiatan, kemudian melakukan. Dan kalau kita tahu kan sebenarnya paling tidak pemeliharaan itu dilakukan oleh suku itu sendiri. Ya mungkin kita sudah semua tahu bahwa untuk penganggaran, ini bicara ujung-ujung anggaran kan Mbak ya? Boleh Pak, silakan dikatakan saja selagi boleh sih sebetulnya. Tidak masalah. Nggak masalah ya. Jadi masalah penganggaran yang saya sampaikan seperti tadi bahwa selama ini budaya itu dipandang sebelah mata gitu ya. Jadi dalam penganggaran pun mungkin dari sekian ratus miliar hanya sekian miliar lah dia gitu ya. Jadi paling tidak mungkin ke depan kita sebagai masyarakat adat gitu ya bisa mengembangkan adat dan budaya kita dengan apa yang ada dari daya kita sendiri. Jadi mulai dari diri sendiri, mulai dari adat masyarakat kita sendiri. Misalnya seperti ini di Kebudayaan Tidung, saya kira Pak Haji Surai selalu koordinator lembaga adat itu melalui rumah adat mereka sudah mulai mengadakan kegiatan setiap minggunya mungkin ya, setiap bulannya dengan kegiatan-kegiatan adat. Ini bagian dari pelestarian. Dan pelestarian ini ya mudah-mudahan kita lihat sebagaimana mungkin kita bisa mengusulkan ke kementerian untuk ada beberapa sih sebenarnya bantuan karena kita dari kementerian juga mendapat bantuan beberapa alat ya termasuk misalnya alat kesenian yang didapatkan oleh masing-masing sanggar seni. Itu ada beberapa sanggar seni. Jadi beberapa tahun kami di Dinas Pendidikan itu ada bantuan dari pemerintah langsung. Sedangkan dari pemerintah daerah ya mungkin sesuai kita menyesuaikan dengan anggaran kita yang ada sehingga mungkin tahun-tahun ke depan kita bisa juga menganggarkan ini walaupun ada beberapa anggaran yang sudah kita siapkan untuk kegiatan seperti ini, Mbak. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Haji Jo yang terakhir dari Ujang Surai agar lebih mempertegas lagi baju daerah yang kita punya saat ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan seperti itu. Bagaimana juga wujud nyata yang dilakukan oleh masyarakat adat Tidung khususnya selaku dari tokohnya sendiri. Ujang Surai, silakan. Terima kasih terkait dengan baju adat ini agar pertama dicintai oleh generasi kita. Tentu kami harus banyak-banyak mempublikasikan. Tapi kami pun tidak punya kemampuan kalau kami saja yang bekerja sendiri tanpa dukungan dari teman-teman. Dan saya juga terima kasih kepada media PES, terutama dalam hal ini RRI, sudah banyak membantu kami mempublikasi tentang budaya Tidung ini. Kemudian pihak kedua tentu pemerintah. Nah yang mungkin saya sedikit jelaskan bahwa dari rekomendasi IRAW Adat Tidung Borneo Bersatu, kemarin kita mengupayakan Desa Binusan menjadi desa wisata. Dari 232 desa yang ada di Kabupaten Nunukan, kita mau satu memperoleh pengakuan kementerian bahwa Desa Binusan adalah desa wisata. Yang kedua, desa cagar budaya, tempat melestarikan budaya-budaya, terutama Tidung. Baik, intinya kita mengharapkan baju dari suku adat Tidung ini semakin dikenal oleh masyarakat sendiri. Ujang Surai, kemudian juga Bang Heri ataupun juga Pak Haji Jo akan siap mendukung dan juga tentu akan siap memviralkan pakaian adat khas suku adat Tidung ini sendiri. Harapan kita sangat baik, sangat positif, semoga bisa diterima ataupun juga dilancarkan untuk harapan kita ya. Satu pantun. Mohon maaf karena waktu ini sudah mendekati hampir 1 jam. Satu pantun akan saya berikan untuk Anda pendengar, pemirsa, RRI Net dan juga sahabat budaya. Makan amplang oleh-oleh Kalimantan. Cakep. Janganlah lupa ade disisakan. Budaya peninggalan nenek moyang sebagai warisan. Tetap pertahankan, jaga dan dilestarikan. Dari perbatasan Kalimantan Utara, salam budaya. Saya Diah Karang beserta kru tim RRI Nunukan yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.